Muslimah. Ia tidak harus berbakut setara untuk terlihat menawan. Ketika busana panjang tanpa pita-pita, mampu menembus kabut pesona zaman. Ia tidak harus mendongakkan kepala untuk menyirat kehormatan. Ketika tunduknya hati dan pandangan, mampu menempatkan diri pada kemuliaan. Muslimah. Ia tidak harus berhiaskan intan untuk meraih keagungan. Ketika cahaya kesabaran akan meluruhkan kilaunya dan butiran tasbih mulai menghitung nilai akhlaknya. Muslimah, titian menuju ridhomu memang tidak dihiasi mawar, melati, dan sedap malam. Sekali-kali saja masih tercium harumnya. Karena mungkin masih ada terjaga perilaku dan lisannya. Perjalanan ke sana sungguh amat panjang dan meletihkan. Hanya mendung dan pelangi, hanya gelap dan terang, saling berganti menyapanya. Muslimah, ilahi tanpa keridoan itu. Bisakah sedekah, sholat, dan sujudnya mengantar diri ke ujung pengembaran padamu? Dai Maria Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan dermawan semua. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam dialog antar jiwa. Pada kesempatan kali ini saya didatangi oleh seorang wanita yang hebat. Beliau adalah mahasiswi dari Universitas Bukan universitas apa? Akademi Keperawatan Akademi Keperawatan Cianjur. Cianjur. Disingkat Akper ya. Iya, Nah, semester berapa teh? udah semester akhir sih, udah selesai, tinggal Selesai nunggu tinggal. wisuda. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi selain beliau juga kuliah di sana, beliau juga aktif dalam beberapa komunitas, aktif di bidang dakwah juga, aktif di sosial juga. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan beliau sedikit membahas tentang peranan wanita dalam Islam. Nah, apa kabar teh? Alhamdulillah baik. Kemana aja? Ada aja. Nah, gini teh. Eh, pengaruh dari luar, pengaruh barat tentang apa namanya tuh? Kesamaan gender antara wanita dan perempuan. Wanita dan laki-laki ya, antara wanita dan laki-laki. Iya. Lumayan cukup mempengaruhi di umat muslim juga. Iya. Nah, menurut saya pribadi, sebenarnya peranan wanita dalam Islam itu bagaimana kedudukannya? Kalau menurut saya pribadi, peranan wanita dalam Islam itu sangat dimuliakan sekali ya, sangat tinggi derajatnya. Sampai-sampai kan di Al-Quran ada surat yang namanya An-Nisa, bukan Ar-Rijal ya. Nah, jadi memang wanita itu mempunyai beberapa peranan, bukan hanya sebagai seorang wanita saja, tapi sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri, dan juga bisa berperan di masyarakat. Terus kita sekarang berperan sebagai Anak. belum ya? Belum. Istri juga belum. Lalu peranan yang sebagai anak itu seperti gimana seharusnya? Peranan sebagai anak itu kita harus bisa menjaga yang namanya kehormatan keluarga kita. Dan kita juga harus bisa menghormati yang namanya orang tua kita. Karena kalau misalkan kita sambungkan nanti ke peranan dari keluarga atau dari seorang ibu, seorang anak itu memang harus benar-benar
apalagi anak perempuan ya, anak perempuan harus berbakti kepada kepada orang tuanya. Apalagi kan misalkan kita sudah tahu ya, misalkan perempuan nggak pakai hijab nih, Iya. perempuan nggak pakai hijab terus kelihatan sama laki-laki lah rambutnya, udah pasti kan orang tuanya juga kan, Yang misalkan terseret ya ya. bapak, misalkan ayah yang terseretnya gitu. Iya, bahkan saya sendiri pernah dengar bahwa yang namanya wanita itu adalah palang pintu. Kalau jadi wanita yang belum menikah itu adalah palang pintu surga untuk orang tuanya katanya. Jadi kalau wanitanya, anaknya itu, iya, nggak dalam tanda kutip nggak benar gitu ya, Iya, otomatis iya, itu menyeret orang tuanya ke dalam neraka. iya, Tetapi kalau anaknya itu baik, otomatis juga itu akan menjadi sebuah pintu yang bisa membukakan orang tuanya masuk betul surga sekali. gitu. Betul ya? Iya, betul. Nah, lalu setelah sebagai anak, tadi kan saya menyebutkan Sebagai seorang sebagai istri, orang istri juga. ya, Nah, lalu yang sebagai seorang istri yang seperti gimana harusnya? Walaupun teh mungkin belum belum sebagai istri ya. ya, ini menurut yang saya baca ya, Iya. menurut yang saya baca, menurut yang maksudnya yang kelihatan lah Mm-mm. sama saya Harus sendiri. membaca biar nanti tinggal mempraktekannya kan. Betul. Nah, fungsi atau peranan perempuan sebagai seorang istri, yang pertama bisa menjadi motivator seorang suami. Contohnya? Contohnya misalkan suami nih lagi apa sih dalam kerja misalkan males, misalnya males, Mm-mm. kita bisa menjadi motivator, terus bisa kita memberikan semangat kepada suami kayak gitu. Terus yang kedua, bisa memberikan nasihat kepada suami, karena sekuat-kuatnya laki-laki pasti ada titik lemahnya, Iya. titik lemahnya. Jadi eh, apapun itu, dan usahakan juga nih untuk para suami yang sudah menikah tentunya, kalau misalkan ada hal apapun atau ada masalah apapun, coba untuk bercerita ke pasangan kita dulu, jangan sampai Ke ngebuka orang ke lain. publik. Nah, kayak gitu, karena di sana takutnya nih seorang istri merasa tersinggung nih, padahal Merasa tidak istri, dihargai ya, ya. padahal istri juga mau nih misalkan memberikan nasihat atau ya saran seperti apa gitu untuk kebaikannya kayak gitu. Nah, selanjutnya seorang istri juga bisa menjadi partner, Partner dalam ya, partner seperti tadi yang saya katakan, partner eh, berdiskusi dalam hal misalkan menyiapkan kedepannya seperti apa kayak gitu. Apakah mungkin kalau misalkan sudah menikah beda mungkin ya, planning kedepannya mau seperti apa kayak gitu. jadi mungkin kesuksesan suami adalah bagaimana istri yang di belakangnya ya, Iya, bagaimana seorang wanita betul di sekali. belakangnya. Nah, karena kan kita juga sering sering dengar gitu. Kesuksesan suami itu tidak luput dari doa seorang istri dan motivasi seorang istri kayak gitu. Lalu istri yang baik itu yang seperti apa? Eh pasti sih yang istri yang baik itu istri yang solehah. Yang solehahnya apa? Soleh itu yang seperti gimana ya solehah itu? Ya, kalau misalkan ya seperti yang teman-teman pasti tahu lah. Maksudnya solehah itu seperti apa ya? Yang maksudnya yang bertakwa sama Allah, ya, Allah pastinya yang taat, ya, terhadap seperti itu suami ya. dan Yang intinya sih perempuan yang solehah buat laki-laki yang soleh gitu. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Kan gitu kan ya. kira ente perempuan yang soleh buat laki-laki yang solehah juga. Nah, lalu yang nomor tiga yang tadi teh, nomor tiga ini kan untuk peranan wanita sebagai seorang Ibu. ibu. Nah, ini nih yang yang benar-benar harus kita pahami di sini. Ibu itu dari mulai mengandung kita, melahirkan, yang namanya melahirkan yang bertaruh nyawa ya. Mm-mm. Ini boleh bercerita sedikit Boleh, ya boleh, boleh, tentang mau banyak juga Pak. pengalaman saya nih waktu praktek di salah satu rumah sakit, kebetulan di ruangan nifas melahirkan Mm-mm. kayak gitu kan. Di sana saya mendampingi bidan untuk memberikan pertolongan lah, persalinan kayak gitu. Dan di sana saya benar-benar setelah menolong si ibu itu, saya keluar dan nangis gitu. Kenapa? Nangisnya karena memang ya Allah, selama ini saya maksudnya belum bisa menghargai seorang ibu, masih kayak marah kayak gitu, bisa marah, padahal kita dilahirkan tuh perjuangan seorang ibu tuh kayak gini, Iya. kayak gitu. Terus yang bikin yang bikin saya sedih sekali itu pas pas saya membersihkan ininya, maaf ya, Mm-mm.
membersihkan apa ya, tempat melahirkannya Iya. kayak gitu. Masya Allah itu darahnya luar biasa, dan di sana saya gemeteran, gemeteran. Ternyata ya, selama ini apa yang kita lakukan kepada seorang ibu tuh belum ada apa-apanya. Sampai dari mulai ibu itu kontraksi sampai melahirkan kayak gitu. Iya, karena ibu itu adalah apa namanya? Surga itu kan terletak di Jannatu tahta aqdamul ummahat. iya. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi emang saat ibu melahirkan itu pengorbanannya luar biasa, pengorbanannya bahkan taruhannya itu adalah nyawa Nyawa, gitu. betul. Makanya saat saat Rasulullah ditanya siapa yang harus kamu hargai, pertama kali itu ibu, yang kedua masih ibu Ibu, juga, tiga betul. ibu, baru yang keempatnya Ayah, bapak, bapak. ayah kan bapak gitu. Betul. Makanya perbandingannya 3 lawan 1. Betapa mulianya, betapa sempurna seorang wanita. Iya. Ibu kan seorang wanita ya. Iya. Jadi Iya. jadi saat seorang wanita yang tidak menghargai itu, bagi saya pribadi, iya wanita yang sangat rugi gitu loh teh. Iya. Nah, lalu menurut teteh pribadi nih sekarang untuk bisa mencapai tahapan-tahapan itu nih, kita sebagai wanita, sebagai anak berbakti pada orang tuanya, kalaupun nanti udah nikah bisa taat terhadap suaminya, dan sebagai ibu juga tetap bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, karena kan wanita itu kan madrasatul ula kan, Nah, ibu itu iya, madrasah betul. pertama untuk anaknya gitu Iya. kan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dari sekarang gitu? Eh, yang jelas mungkin sebagai seorang anak dulu ya. Nah, Sebagai seorang anak tentunya kita harus benar-benar nih meminta apa ya, meminta doa dari orang tua, karena tidak terlepas dari itu kita sukses, kita bisa misalkan kayak gini nih, itu berkat doa orang tua, saya terutama gini seorang gimana? ibu. Maksudnya ya sampai segini segini gini gitu, maksudnya sampai sesukses ini ya katakanlah gitu. Iya, Itu berkat doa orang tua, terutama doa seorang ibu. ibu. Nah, kita kalau misalkan ya contoh hal kecilnya, kalau misalkan di rumah nih ya, kalau misalkan ibu menyuruh A, kita harus turuti kayak gitu. Kan ada kan kalau misalkan orang tua menyuruh jangan katakan ah. Ah, Nah, itu. Yang kedua, sebagai seorang istri yang harus disiapkan itu yang pertama ilmu. Ilmu. Eh saya udah saya mempersiapkan lagi apa ya? Proses proses. sih, proses. Karena gini, saya masih suka dengar sih sekarang, buat apa sih perempuan sekolahnya tinggi-tinggi toh nanti Ke dapur ke juga gitu. dapur kan, dapur, sumur, kasur kan gitu kan. Kalau misalkan orang-orang bilangnya, menurut saya bukannya perempuan itu atau seorang istri itu akan menjadi seorang ibu yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau kita bilang sebagai universitas terbaik lah, Iya. dan suami atau seorang ayah menjadi rektornya kayak gitu. Jadi ilmu yang harus dipersiapkan, terus mental juga, karena nikah itu bukan asal-asalan. Kalau misalkan kita baru punya masalah sedikit aja langsung kita mundur, nah itu bukan nikah. Apa itu namanya? Apa ya, coba ya. Ya menurut saya sih kayak gitu. Banyak sih yang harus dipersiapkan dari mulai ilmu, bukan hanya ilmu apa ya, bukan hanya ilmu dunianya saja, tapi ilmu agamanya juga Iya, harus benar, mumpuni benar. kayak gitu. Karena apapun juga yang harus kita lakukan harus dengan ilmunya. Tanpa ilmu ya kita akan tersesat gitu kan. Tanpa akan tersesat apapun langkah yang kita tuju, tetap kita harus tahu ilmunya gitu. Nah. Nah, lalu apa ya? Tadi yang ya, sebagai seorang ibu, Itu belum ya. karena saya belum ini ya, belum merasakan kedua-duanya gitu, belum lah. Tapi kan harus tahu dulu ilmunya dari Iya, iya, sekarang. Jadi mungkin menurut saya sendiri, sebagai seorang ibu tadi, karena seorang anak itu lebih dekat dengan seorang ibu. Jadi di sini memang tadi berkaitan dengan ilmu itu. Jadi si ibu harus benar-benar mempunyai ilmu yang bisa menjadikan anaknya mau seperti apa nih ke depannya. Mau jadi seorang hafizoh atau Iya. seorang hafiz, atau menjadi ya apa sih, keluyuran di jalanan atau kayak gimana, itu tergantung si ibunya, orang tua. Jadi karena ini membahas tentang peranan ibu yang harus dipersiapkan. Nah, karena memang tadi ya yang kita sambungkan dengan peran seorang istri yang harus menyiapkan ilmu dan sebagainya. Nah, di sini seorang ibu harus mempersiapkan juga anaknya nanti mau jadi seperti apa, mau seorang hafizoh kah, atau menjadi berandalan kah. Tapi setiap orang tua pasti menginginkan Yang anaknya terbaik. yang terbaik. Maksudnya masalah jodoh ya. Ya, bisa jadi.
Salah satunya itu. Nah, karena seorang ibu itu harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya dari mulai ketika Kandungan. dalam kandungan, terus sampai melahirkan sampai besarnya gitu. Jadi memang harus diterapkan nilai-nilai Islami, terus moralnya juga jangan lupa kayak gitu. Udah. Lalu di zaman sekarang, di zaman sekarang ini peran wanita itu memang sangat penting, terutama dalam Islam. Bahkan pernah dikatakan negara itu, satu negara itu tergantung bagaimana wanitanya. Bila wanitanya baik, maka negara itu juga akan baik gitu. Sebagai tiang Ah, negara ya. jadi bila wanitanya itu rusak, maka negara juga akan rusak gitu. Iya. Nah, lantas menurut Teteh pribadi nih sekarang, iya, wanita yang terbaik itu seperti apa gitu teh? Wanita terbaik versi saya ya. Versi saya sendiri dia bisa menjaga kebalik lagi sih tadi. Enggak, selain dari peranannya, jadi Oh, untuk selain dari peranannya dalam Islam juga wanita yang terbaik yang untuk ada yang di zaman sekarang itu harus seperti apa gitu di zaman sekarang yang dibutuhkan. tentunya kan tadi kalau misalkan wanitanya rusak, negaranya juga rusak. Mm-mm. Yang jelas sih harus bisa menjaga kehormatan sih menurut Ya tadi kan kita kan tadi kan cuma membahas tentang peranan sebagai ibu, Iya. sebagai anak, sebagai istri. Ya. Nah, lalu di untuk kalangan masyarakatnya seperti Oh, iya. gimana? Nah, Gitu. untuk kalangan Ya, masyarakat. apalagi kan negara kan berhubungan dengan masyarakat Ya, dong. betul. Jadi untuk di kalangan masyarakat sendiri ini seorang perempuan atau seorang wanita itu bisa kayak mengabdi. Kalau misalkan di zaman Rasulullah itu Boleh sekarang. para sahabiah ya ketika lagi peperangan, jadi seorang wanita itu perempuan menjadi perawat atau menjadi motivator untuk Para para laki-laki. laki-lakinya kayak gitu. Nah, di zaman sekarang juga bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, Lanjut. kalau misalkan seorang ahli di bidang agama, misalkan dia berceramah Iya. gitu ya, berceramah seperti banyak ya contohnya seperti Ustazah Oki, terus seperti Mamah Dede kayak gitu kan. Itu kan maksudnya dia dalam ilmu agama. Iya. Nah, kayak gitu. Berpacu ya. Apa sih? Maksudnya berperannya dalam dakwah kayak gitu. Lalu yang nggak bisa dakwah kayak gimana dong? Yang dakwah maksudnya jangan minder kita ikut misalkan kajiannya kayak gitu. Udah itu aja ya. Nah, oke, sekarang ini aja teh. Mungkin pesan-pesan untuk para wanita di luar sana atau para kawan-kawan dermawan yang nonton ini bagaimana? Pesannya sih apa ya? Saya nggak punya pesan-pesan. Harus ada dong. Jadi harus wanita yang harus menjadi wanita yang agar jadi inspiratif gitu, jadi inspiratif untuk orang lain. Baik. Kalau mengacu pada moto saya sendiri, tetaplah menjadi diri sendiri, tetapi tetap dalam aturan Islam. Baik, untuk pesannya untuk teman-teman semua atau untuk para wanita, jangan merasa lemah, jangan merasa tidak berdaya, karena Allah saja Allah saja menaikkan derajat kita, terus Allah saja mengagungkan kita, terus sudah terdapat dalam Al-Quran juga. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa bahwa kita lemah. Justru seorang wanita itu bukan lemah, justru dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, sampai-sampai ada istilah juga kan, kalau misalkan baik wanitanya, baik juga negaranya gitu kan. Ya intinya tetap semangat untuk para wanita, jangan menyerah dalam mengejar cita-citanya, apalagi dalam mengejar cinta. Apalagi untuk kehidupan yang hakiki yang selanjutnya. Oke. Oke teh. Terima kasih banyak banyak ilmu yang saya dapat. Teh juga punya ini ya, punya akun YouTube ya? Itu mah kumanya heureuy. Apa akunnya teh? Promosiin di sini sekalian, siapa tahu ada dari kawan-kawan Ruan yang pengen mampir ke sana. Boleh nih. Boleh, silakan, bebas. Mau sama IG-nya, Facebook-nya terserah. Udah gue serta di sana.
Oke, untuk teman-teman yang mungkin lagi gabut ya, bisa mampir di channel Siti Sarah 31. Di sana udah lengkap, ada nama IG-nya, ada emailnya. Kalau misalkan teman-teman punya request mau bahas apa, boleh banget. Kenapa harus yang gabut? Kalau yang nggak gabut nggak boleh gitu. Enggak juga, sebenarnya semuanya boleh. Oke teman-teman semua, kawan-kawan semua, jangan lupa mampir juga ke channel Siti Sarah 31. Siti pasti Sarah 31 ya? Iya, Mm-mm. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. betul. Insya Allah Sabtu hari besok upload. Upload terus yang terbaru. Oke. Oke. Dukung terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.